Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore, menemani Jumat sore Mbak semuanya di live Instagram Nina Nugroho Store. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki episode ke-85 yang akan selalu menghadirkan tema-tema yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan multiperan Mbak semuanya dalam menjalankan kehidupannya ya Mbak semua. Barangkali nanti ada hal-hal yang Mbak ingin tahu terkait informasi tentang apa nih yang lagi Mbak pengen tahu. Nah sekarang waktunya saya mau berbagi informasi dan berbagi solusi di acara Nina Nugroho Solutions dengan tema belanja nyaman dan tetap sehat dari rumah. Nah ini dia, ini banget tuh yang dibutuhkan para NN profesional di rumah, mbak-mbak semuanya yang bekerja pastinya kan tetap mengelola rumah, bisa dari rumah, bisa dari lokasi kerja. Nah, pastinya ingin sesuatu yang mempermudah kehidupan multiperannya mbak semuanya kan. Caranya gimana? Nah, nanti caranya kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang terhormat di sore hari ini, yaitu tentang belanja nyaman dan tetap sehat dari rumah. Pastinya ini yang sangat dibutuhkan oleh Mbak semuanya sebagai solusi di kehidupan multiperannya Mbak. Oke, baiklah sebelum saya mengundang narasumber kita yang terhormat sore hari ini, izinkan saya menyampaikan kepada Mbak semuanya, sore hari ini saya pakai baju apa sih? Sore hari ini seperti biasa saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store adalah sebuah brand yang mendedikasikan dirinya untuk busana kerja profesional yang bisa menjadi inspirasi Mbak dalam berbusana kerja. Kategorinya banyak banget ya Mbak untuk Nina Nugroho Store. Busana kerjanya ada shirt, ada pie pants, ada tunic, ada kulot, ada basic shirt, ada flap shirt, kemudian ada dress, dan ada midi, ada skirt juga. Nah, semua kategori busana yang bisa menemani Mbak untuk ke kantor ada di Nina Nugroho. Pilihan warnanya juga banyak sekali, modelnya juga banyak sekali seperti yang saya pakai sore hari ini. Nih, tuh saya berdiri ya seperti biasa. Ini adalah busana 2-in-1 dari Nina Nugroho Store. Warnanya perpaduan antara warna biru muda keabu-abuan dengan warna abu-abu. Profesional banget kan looknya, seperti memakai dua baju tapi hanya satu baju aja nih Mbak, karena ini nyambung ya. Tuh. Kemudian ada kantong di kanan dan kirinya. Seperti biasa ada double manset yang memudahkan Mbak untuk berwudu. Dan ini ada kancing bagian depan. Tuh kan, kerahnya juga kerah blazer. Dan tidak lupa dipercantik dengan tampilan bros terbaru dari Nina Nugroho. Celananya juga ya, bagian bawahnya saya pakai padanannya, celana dari Nina Nugroho Store. Warnanya senada dengan warna busana bagian ini ya, abu-abunya. Tuh, pastinya kalau misalnya udah pakai Nina Nugroho Store, tampilannya akan menjadi lebih percaya diri dan kita bisa berdaya nih, karena wanita berdaya, aku berdaya. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, saya akan mengundang narasumber kita yang terhormat di sore hari ini. Tapi jangan lupa ya Mbak, temanya tadi udah saya sampaikan tentang belanja nyaman dan tetap sehat dari rumah. Silakan kalau Mbak yang mau bertanya seputar tema, ketik di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya bacakan satu persatu yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang pastinya luar biasa sekali. Siapakah narasumber kita sore hari ini? Narasumber kita sore hari ini adalah Bapak Arif Nasruddin. Beliau saat ini adalah Direktur Utama Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta. Wah, pastinya luar biasa sekali nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mbak semuanya terkait tema kita sore hari ini, belanja nyaman dan tetap sehat dari rumah. Karena Bapak Arif Nasruddin akan langsung menjawabnya untuk Anda. Pastinya bukan informasi-informasi hoax, tapi informasi yang terdapat atau terucap langsung dari sumbernya. Beliau educationnya Kasos Program in the Process of Accomplishment University of Indonesia, kemudian major Syariah Law University of Agama Islam di Bandung, major in Economy University of Perbanas. Oke, professional experience-nya nih Mbak
Join with CAS, Cardio Aero Service Tbk, ESCO or Group Operation Food Solution Director, Learning and Development Director for Hero Group, Chief Operation Director atau COD for Giant Supermarket Indonesia. Baik, kita undang ya Bapak Arif Nasruddin untuk sama-sama ngobrol dengan kita, menemani saya sore hari ini. Silakan Mbak, jangan lupa bertanya seputar tema karena nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Tidak lupa juga kita akan ada penanya langsung yang akan kami undang untuk bertanya secara langsung kepada narasumber terkait tema yang sudah. Oke. Kita tunggu beliaunya bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam Mbak Nina, selamat sore. Sorry, saya sambil di jalan nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Nih, katanya perjalanan dari mana tuh Pak? Jauh sekali kan? Cukup tapi ya, 1 jam untuk kita ngobrol. Dari Sumedang, berarti masih bisa ya nemenin kita ngobrol nih Pak 1 jam ke depan. Insya Allah. Insya Allah. Pak, terima kasih sekali Pak karena sudah berkenan untuk jadi narasumber di Nina Nugroho Solutions episode ke-85 nih Pak. Kita sore hari ini ngobrol-ngobrol. Iya, temanya Pak, ini kan Nina Nugroho Solutions banyak yang nonton segmennya di ibu-ibu bekerja nih Pak. Walaupun ibu-ibu bekerja, kita kan tetap harus mengelola rumah tangga dari manapun mereka berada gitu ya Pak. Nah, ini nih Pak, pastinya salah satunya bentuk mengelola rumahnya memastikan seluruh keluarga makan makanan yang bergizi, kemudian tetap sehat di masa pandemik ini, dan gimana caranya agar supaya bisa tetap belanja nyaman tapi tetap sehat dari rumah nih Pak. Sepertinya sejalan dengan yang akan disampaikan oleh Bapak Perumda Pasar Jaya nih Pak, terkait menjadi solusi untuk ibu-ibu bekerja agar supaya lebih mudah berbelanja tapi tetap sehat dari rumah. Oke. Saya langsung pertanyaan nih Pak. Ayo. Iya, oke, boleh. Siap. Pertanyaannya apa Mbak Nina? Sebenarnya iya, sebenarnya peran PD Pasar Jaya di masyarakat Indonesia itu seperti apa nih Pak? Monggo Pak. Iya Mbak Nina, sorry. Diulang bisa Mbak? Iya, perannya PD Pasar Jaya di masyarakat Indonesia itu seperti apa Pak? Peran PD Pasar Jaya di masyarakat. Iya. Baik. Jadi baik teman-teman semuanya, Mbak Nina yang juga yang saat ini juga mengundang saya untuk menjadi narasumbernya Mbak Nina saat ini. Saya ingin jelaskan bahwa Pasar Jaya bergerak di bidang perpasaran. Kita memanage 154 pasar di DKI Jakarta. Jadi memang secara menyeluruh kalau kita bicara untuk kemudian Indonesia, DKI Jakarta ini penyumbang 28% pertumbuhan ekonomi. Artinya ekonomi mikro itu salah satu dari seluruh aspek pergerakan ekonomi yang tumbuh. Nah, mikro ini memang akan lebih banyaknya di Jakarta ada di pasar tradisional. Kita terdiri dari 115.000 pedagang UMKM, sehingga memang akhirnya memang Pasar Jaya di DKI Jakarta ini menjadi pasar terbesar di Indonesia karena memang jumlahnya yang cukup luar biasa. Mungkin nggak di Indonesia, di Asia Tenggara mungkin juga cukup besar karena memang satu-satunya provinsi yang memiliki 154 pasar tradisionalnya. Itu Mbak. Ya, berarti sangat berhubungan langsung nih Pak dengan kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan pokok gitu ya Pak ya. Betul. Iya, seperti kita ketahui sama-sama kan Pak, sejak tahun lalu nih pandemik Pak, kita semua banyak yang takut ke pasar karena bukan takut ke pasarnya, takut berkerumun di satu tempat, kemudian nanti khawatir tertular. Nah, untuk masa pandemik ini Pak, bagaimana Pak untuk PD Pasar Jaya beradaptasi menjawab tantangan terkait pandemik ini Pak? Ya, jadi ya kita memang tidak pernah tahu adanya kondisi pandemik seperti ini. Jadi apa yang
saat ini terjadi. Pada saat tahun lalu sebenarnya kita sudah berulang tahun nih COVID-nya. Itu tahun lalu di mulai bulan Maret April kita sudah mulai ada isu tentang COVID, dan kemudian saat ini kita sudah melalui 1 tahun. Dan situasinya mungkin sama seperti dunia gitu ya, sama seperti seluruh aspek masyarakat, ekonomi, sosial, budaya yang pasti berdampak semuanya. Buat Pasar Jaya saat ini pun juga sama. Situasi kita memang masih dalam situasi turbulensi, di mana memang pastinya UMKM ini sedang melakukan surviving untuk memperbaiki ekonomi secara perlahan. Jadi itu situasi yang memang sangat memprihatinkan, tetapi saya yakin sektor UMKM ini sektor organik yang bisa tumbuh dan kemudian bahkan menjadi fundamental kekuatan ekonomi secara nasional. Nah, Pasar Jaya melalui pedagangnya saat ini seperti kita memang terpaksa force by nature. Jadi ada tekanan secara alam karena pandemi, ya kita harus keluar dari pemikiran-pemikiran konvensional. Dan mau tidak mau saat ini kita masuk ke dalam sebuah proses digitalisasi ekonomi, di mana memang dengan kondisi yang sangat memang belum siap, walaupun kita sudah pernah rancang ini di tahun 2017, tetapi memang secara statistik pedagang kita memang masih banyak yang berusia mature, sehingga kemudian perlu juga belajar, perlu dikembangkan pengetahuannya, dan sekaligus juga infrastruktur di pasar memang yang masih jauh dari siap. Nah, sehingga memang pastinya membutuhkan waktu. Nah, effort inilah yang saat ini kita lakukan untuk pedagang pasar, sehingga para pengunjung yang saat ini butuh, ya terutama ibu-ibu, wanita gitu ya, yang memang identik dengan memang pergi ke pasar gitu ya, karena untuk sebagai salah satu bentuk memenuhi pangan yang ada di rumah. Pastinya dengan kondisi pandemik ini akan merasa kesulitan karena terancam dua sisi. Pertama, pastinya nggak nyaman ketika kemudian ke pasar karena menghindari kerumunan. Yang kedua, kebutuhannya tetap terus berjalan karena memang itu yang harus dipenuhi. Jadi dengan kondisi seperti itulah kita menjawab tantangan secara alam. Kami mencoba perlahan, walaupun waktu itu kita perlu cepat gitu ya. Kebetulan juga gubernur kami di Jakarta waktu itu juga menekankan untuk segera melakukan aksi-aksi untuk memperbaiki ini. Jadi kita sudah mulai masuk ke digitalisasi, dan para pemerhati pasar, para pencipta pasar tradisional, mereka bisa belanja dari rumah dan kemudian memenuhi kebutuhannya tanpa harus kemudian datang ke pasar. Nah, inilah proses yang saat ini sudah kita lakukan, dan saat ini sudah cukup banyak kita kerjasama dari mulai membuat provider sendiri untuk pasar tradisional yang ada di kita memprovide beberapa akses yang mudah, kemudian sampai kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ada beberapa yang kita rangkul yang memang bergerak di sisi online shopping, sehingga kemudian terjadilah sebuah simbiosis mutualisme yang bagus, dan ini mulai merecovery ekonomi perlahan, walaupun memang belum semua aspek pedagang yang bisa memenuhi permintaan dari pasar. Seperti itu, Mbak Nina. Iya, betul Pak. Memang digitalisasi ekonomi ini sekarang udah penting banget ya Pak, apalagi untuk ibu-ibu yang ke kantor seperti saya Pak, yang nggak bisa ke pasar setiap saat. Betul sekali, ini menjawab tantangan. Nanti bisa jadi pasarnya yang sudah besar untuk Pasar Jaya ini menjadi lebih besar, karena biasanya hanya ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang ke pasar, sekarang bisa merambah pasar yang lebih besar, ibu-ibu bekerja juga Pak, jadi bisa sambil di jalan yang habis di rumah gitu. Iya, keren banget Pak kalau misalnya sudah one stop shopping sampai ke pintu rumah dari masing-masing teman-teman atau ibu-ibu yang berbelanja. Iya, betul Pak, betul. Sebenarnya pada para pedagang di pasar juga sudah mulai ini nih Pak, bergerak sendiri ya di luar payung PD Pasar Jaya, masing-masingnya berusaha untuk tetap hidup dengan cara
mendelivery belanjaannya ke rumah gitu, tapi kan tidak dalam satu payung yang ofisial gitu ya Pak ya, sehingga kalau misalnya ada terjadi satu dan lain hal, kita sebagai ibu yang bekerja artinya tidak di rumah khawatir juga gitu Pak. Karena bekerja sama dengan pihak ketiganya itu apa saja Pak? Kita pertama itu engagement kita waktu itu dengan teman-teman dari Grab, kemudian dari Gojek, jadi ojol-ojol yang memang kita juga kerjasamakan. Mereka langsung direct mereka kontak dengan para pedagang kita. Kita memberitahukan informasi lewat belanja.pasarjaya.co.id. Di situ identitas pedagang, kemudian jenis produknya yang kemudian kita sampaikan. Kemudian mereka langsung melakukan transaksional yang memang masih secara konvensional, tetapi sudah mulai buy food. Kemudian kita mau bergerak ke online, dan kita menggunakan online shopper yang memang selama ini menjadi salah satu destinasi para shopper yang belanjanya lewat online, seperti kita dengan Topet, dengan kemudian Shopee, kita sudah ada beberapa perjanjian dengan Shopee juga. Kemudian kemarin ini kita bergerak juga ada beberapa startup yang memang masuk di Pasar Jaya. Dan inilah yang saat ini terjadi, dan ini yang melengkapi proses-proses kemudahan bagi masyarakat untuk bisa belanja langsung via online, via digital, untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dan apalagi saat ini kita ditambah ada beberapa yang sudah kita projectkan dengan payment gateway, jadi mereka juga bisa belanja dengan payment digital juga, itu seperti menggunakan kris. Beberapa kemudian bank yang juga sudah mulai masuk, dari mulai Bank Mandiri, kemudian ada beberapa provider jaringan handphone gitu ya, seperti kemudian Telkom, yang kemudian Telkomsel yang sudah mulai masuk. Jadi cukup semarak saat ini yang ada di pasar. Sementara dari Perumda Pasar Jaya kita menguatkan infrastruktur dengan menyediakan wifi, baik juga itu gratis atau wifi berbayar, tapi dengan kuota yang kemudian sangat kompetitif, sehingga kemudian bisa memenuhi kemudahan-kemudahan yang akan dilakukan oleh para pedagang dan para end user-nya. Iya, betul Pak. Solusi sekali nih Pak, jadi dipermudah semuanya. Saya juga termasuk yang kalau belanja via Tokopedia nih Pak, dengan bersinggungan langsung dengan orang-orang di pasar, karena itu benar-benar membantu kita sekali Pak, ibu-ibu yang nggak sempat belanja. Paling kalau belanja bisa Sabtu, Minggu, masa mau lama banget di kulkas kan nggak mungkin ya Pak, nggak fresh. Oke, luar biasa sekali. Ada beberapa hal sebenarnya juga saya sampaikan barusan, Mbak Nina soalnya ngomong tentang kulkas. Dulu saya memang kan sempat lama di CEO-nya Giant Indonesia gitu ya. Saya juga pernah sampaikan waktu itu kepada kenapa waktu itu supermarket itu masuk ke dalam lingkungan. Itu sebenarnya ada beberapa filosofi yang untuk mempermudah para ibu-ibu rumah tangga memenuhi kebutuhannya. Jangan penuhi lewat kulkasnya sehingga kemudian itu menjadi tidak fresh, tapi setiap hari itu bisa ada daily shopper. Nah ini sekarang dengan masuknya pasar, berada di lingkungan, biarkan nanti kulkasnya itu ada di pasar, jangan kulkasnya ada di rumah. Artinya kapasitas kulkas di rumah itu ya hanya buat kebutuhan yang bisa diukur, sehingga kemudian freshness-nya tetap terjaga. Iya, betul itu Pak. Jadi banyak yang poin-poin yang bisa dijawab oleh Pak Pasar Jaya ini Pak sekarang ini Pak, sebagai solusi untuk ibu-ibu seperti kami supaya lebih mudah. Mudah-mudahan infrastrukturnya, orang-orangnya segera bisa tercapai ya Pak, apa yang menjadi target dari PD Pasar Jaya untuk digitalisasi ekonomi ini Pak. Iya. Tetapi sebenarnya secara offline saya pun juga memberitahukan kepada kita semuanya di sini, sepanjang 3M-nya kita menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, memakai masker. Pedagang juga sudah mulai kemudian sadar dan mengeduket diri sendiri atas pandemik ini. Sebenarnya pun itu sudah bisa belanja offline juga. Memang situasinya memang belum senormal seperti dulu gitu ya. Ini new normal mungkin bahasanya seperti itu. Tapi sudah bisa mulai melihat ke pasar, karena
kenapa saya juga mengajak walaupun juga ada beberapa yang harus tetap prokesnya dijaga, karena ada kalau bahasa belanjanya itu ada yang namanya belanja mendadak, bahasanya gini, ada impulse buying gitu. Ya. Jadi mungkin yang nggak pernah terfikirkan ketika ke pasar, saya butuh barang ini ya, itu bisa Iya, beli. Jadi betul. memang kemudahan online memang sangat baik, tetapi kadang-kadang kita juga menguatkan offline-nya pun juga harus kita sampaikan. Itu salah satu hal yang memang sebenarnya sudah mulailah. Mudah-mudahan ini bisa merecovery ekonomi kita saat ini, walaupun kesehatan, keselamatan jiwa tetap menjadi nomor satu. Iya, betul Pak. Semakin banyak pilihan dari para end user dalam hari ini customer, semakin maksudnya banyak pilihan, bisa offline, bisa online, kan itu semakin menjawab tantangan Pak. Iya, mudah-mudahan juga para NN profesional semua yang masih takut ke pasar sudah bisa belanja secara online. Yang harus ke pasar juga jangan takut karena prokesnya juga tetap dijaga ya Pak di pasar. Dan sudah vaksin, Iya. ada beberapa pasar sudah vaksin Mbak Nina. Oh, tuh. Jadi Para NN profesional makanya semua. waktu itu Pak Presiden langsung hadir di Tanah Abang dengan Pak Gubernur dan Menteri Kesehatan hadir, itu kita melakukan vaksin pertama di Tanah Abang, sehingga kemudian para pedagang kita alhamdulillah sudah vaksin untuk yang di pasar Tanah Abang, dan kita terus bergerilya untuk kemudian kita vaksin seluruh para pedagang-pedagang pasar kita. Iya, tuh. Jadi sudah lebih tenang ya sekarang ya para NN profesional semua. Ini informasinya dari Bapak Direktur utamanya langsung, jadi bukan hoax nih ya Pak ya. Oke, baik. Ini Pak, untuk pasar kan identiknya dengan kaum wanita Pak, baik pedagang maupun pembelinya nih. Apakah para wanita ini, terutama yang di pasar tradisional, bisa beradaptasi dengan baik untuk sistem belanja daring ini? Biasanya kan kalau perempuan agak susah nih Pak, beda sama laki-laki, beda sama anak muda gitu. Perempuan nih jenis yang spesial, agak susah beradaptasi untuk ke arah teknologi. Kalau secara pengalaman sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah mulai pedagang-pedagang di pasar yang perempuan sudah mulai bisa beradaptasi? Kalau pembelinya ya mau nggak mau kan harus beradaptasi, Pak. Iya, jadi memang pasar tradisional identik dengan ibu-ibu wanita yang memang baik pedagangnya ataupun juga pengunjungnya sebenarnya. Walaupun saya mungkin bisa dikategorikan juga bisa bersaing sama ibu-ibu juga, karena memang saya bekerja lama di Giant dan tahu kebutuhan pokoknya rumah tangga gitu. Jadi di pasar tradisional sendiri ya sudah cukup friendly gitu ya, walaupun ada beberapa lokasi kami yang memang dalam proses kemarin pembangunan sempat terstop karena situasi pandemi. Saat ini kita sudah start lagi untuk kita bangun, mudah-mudahan kita bisa juga memberikan fasilitas pasar yang cukup baik. Dan saat ini alhamdulillahnya sebenarnya pengunjungnya sudah mulai beranjak bergerak nambah gitu ya, walaupun belum sebagus yang sebelum pandemi ini. Tapi sudah mulai masuk Mbak Ina. Saya melihat kemarin terakhir pada saat Lebaran bahkan kita sempat juga pusing kepala karena memang tiba-tiba lonjakan pengunjung itu sampai angkanya itu 100.000 pengunjung lebih gitu ya di Tanah Abang. Dan kebanyakan wanita, ibu-ibu, bahkan bawa anak itu juga sempat kemudian kita sampaikan tetap hati-hati gitu ya. Dan ini proses-proses di mana masyarakat sudah mulai yakin tentang apa yang aman gitu, dan kemudian kenyamanannya sudah bisa dirasakan. Tetapi sekali lagi prokesnya tetap harus dijaga selalu. Iya betul. Iya, iya sih Pak. Saya belanja online sama belanja secara langsung itu gedean habis uangnya kalau belanja langsung Pak, karena impulse buying tadi. Nah itu Marina. Iya, rencananya cuma mau beli ayam, akhirnya yang kebeli ayam, udang, semuanya dibeli. Makanya memang harus pakai daftar. Iya Pak. Dan itu harus diterapkan sebenarnya. Iya, itu Pak. Itu membantu para suami sebenarnya. Jadi sesuai budget kan gitu kan Pak, jadinya nggak ya kadang-kadang kan memang kalau apalagi jadi window shopper ada aja yang kemudian dipilih, tapi it's a dynamic situation ya, jadi impulse itu memang menjadi salah satu kebutuhan. Iya rame Pak. Iya, baik.
selanjutnya Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan utama nih untuk menjalankan sistem belanja daring tadi sudah sempat disampaikan infrastrukturnya, kemudian juga manusia-manusianya gitu kan Pak ya, yang secara usia juga mungkin kalau saya sempat ngobrol Pak untuk UMKM ini kan ada usia tertentu yang bisa cepat belajar terkait daring, tapi ada usia tertentu gitu yang memang sulit gitu. Nah di pasar ini kan masuk kategori ke usia yang sepertinya agak sulit gitu ya Pak ya. Selain dua itu mungkin ada tantangan lain Pak yang terjadi gitu ya menjadi tantangan tersendiri untuk PD Pasar Jaya Pak. Nah, tantangan selain kemudian tadi disampaikan ada pertama infrastruktur, yang kedua memang knowledge gitu ya. Karena bicara sumber daya manusia memang kita perlu selalu memberikan training, pelatihan sehingga kemudian mereka nanti bisa mentas dan kemudian terbiasa dengan online juga selain kemudian offline. Yang terpenting dari proses ini adalah proses yang memang peran serta dari kita para stakeholder, baik dari pemerintahnya sendiri dan kemudian para stakeholder lain yang memang benar-benar ingin terlibat untuk membangun agar pasar tradisional ini bergerak maju. Jadi sebenarnya kuncinya ada di tiga hal itu, tiga pilar yang saya pikir sangat penting tentang lahir kebijakan-kebijakan tentang online, kemudian penguatan-penguatan dari sisi aspek legalnya sehingga kemudian tidak terjadi untrusted transaction seperti itu, dan kemudian juga ada hal-hal yang memang benar-benar bisa mengikat supaya quality of product, kemudian security of product itu sendiri juga tetap aman, tetap kemudian sehat, sehingga kemudian masyarakat bisa percaya kedua hal pola transaksi atau metode transaksi ini benar-benar bisa menjadi bentuk kenyamanan tersendiri bagi mereka yang ingin melakukan dan memilih mana metode transaksi mana yang memang membuat mereka nyaman. Online buat mereka kemudian ketika nyaman akan lebih enak dan kemudian bisa mengefisiensikan waktu gitu. Tetapi offline pun juga tidak kalah menariknya karena pasar tradisional itu karakteristiknya tawar-menawarnya nggak pernah hilang, dan itu identik dengan wanita. Gitu. Bawang aja pasti ditawar. Iya. Aduh, ini ketahuan semua nih ngobrol sama Pak Arif nih. Iya, betul Pak. Iya, semakin banyak platform yang disediakan, jadi ya nantinya akan, ya seperti yang saya sampaikan di awal mungkin ya Pak ya, yang sebelumnya hanya ibu-ibu rumah tangga saja, mungkin yang banyak belanja ke pasar, sekarang udah bisa ibu-ibu bekerja juga, karena sudah disediakan platform secara online juga, sehingga grabbing marketnya lebih luas nih Pak. Tinggal kualitasnya mungkin Pak ya, jangan sampai karena diantar ke rumah, akhirnya dipilih kualitas-kualitas yang udah nggak fresh kan, nanti trustnya nggak terbangun, nanti repot lagi ya Pak ke belakangnya. Ya. Ada satu hal penting sebenarnya juga ingin saya sampaikan, kita sedang memerangi sampah plastik. Jadi saya akan berharap juga inputan dari kita semuanya di sini dan ikut juga partisipasi tadi yang kami sampaikan tentang hal ketiga tadi tentang peran serta stakeholder, itu para kemudian para shopper, para pengunjung pasar, ketika berbelanja ke pasar, cobalah untuk mulai menggunakan keranjang bawa keranjang dari rumah gitu ya, atau kemudian plastik bahan-bahan jinjing yang memang tidak terbuat dari plastik, sehingga kemudian ketika juga ketemu pedagang yang sama-sama memperjuangkan agar plastik ini tidak makin banyak dan kemudian akhirnya menjadi limbah, ini akan kemudian bisa kita wujudkan di Jakarta. Ini khusus memang saya ingin tambahkan karena memang kami di pasar tradisional lagi sedang memerangi plastik sehingga kemudian ini tidak berdampak kepada generasi masa depan anak-anak bangsa kita. Mudah-mudahan ini juga bagian dari proses edukasi. Ya. Nah, para dan profesional semua, saya mau underline nih yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Jangan lupa kalau misalnya ke pasar, datang langsung ke pasarnya, bawa kantong belanja sendiri. Kayak sekarang kan di supermarket di mana juga sudah seperti itu ya Pak. Jadi tinggal dilanjutkan kebiasaannya, ke pasar pun bawa. Karena sedang memerangi sampah plastik supaya kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang punya bumi yang lebih baik, lebih sehat ya Pak ya. Iya, amin. Baik Pak, sudah mulai banyak pertanyaan Pak, izin saya membacakan pertanyaan dari para viewers.
Oke, Silakan, Pak. pertanyaan dari Zalekafni, Pak, mengingat kalau belanja online tidak bisa melihat secara langsung kualitas produk, apakah Perumda Pasar Jaya memiliki peran dalam mengontrol mutu produk yang dijual, Pak? Kontrol mutu, Pak. Ya. Jadi kemarin ketika kita bekerja sama dengan beberapa unicorn, baik itu Shopee, Tokopedia, kita sempat menyampaikan juga beberapa hal yang menjadi concern kita. Kita ingin ada juga packaging yang ramah lingkungan, sehingga kemudian juga packaging itu mendukung penjagaan kualitas barang yang dibeli oleh para online shopper. Yang kedua, ini akan terjadi secara naturally, proses-proses di mana kita sedang merapikan gramasi. Artinya ketika kemudian kita membeli dengan gramasi yang kemudian sesuai, mereka harus melabelkan misalkan berat atau kemudian ikatan sayur misalkan seperti itu yang kemudian perlu dirapikan. Ini memang menjadi tantangan tersendiri, Mbak Nina, dan memang belum jauh dari sempurna karena waktu kami atau saya sendiri ada di retail gitu ya, itu sangat mudah mengedukasi karena memang itu ada dalam satu organisasi. Di pasar ini demikian hebatnya para pedagang, stakeholder yang ada di pasar, sehingga memang perlu waktu untuk mengedukasi proses packaging seperti ini. Dan kita terus bergerak untuk kemudian memajukan ini, dan memang ini juga seperti bukan hal yang sederhana. Membungkus aja kita perlu memastikan tidak adanya kontaminasi terhadap produk itu sendiri. Ketika belanja online itu tantangannya di sana. Ketika kita mau belanja fresh, saran saya fokuslah kepada fresh. Sehingga kemudian ketika memang membutuhkan belanja yang non fresh gitu ya, atau grocery atau non food, itu bisa dengan memprovide belanja yang berikutnya, ada steppingnya, sehingga kemudian tidak tercampur. Karena saat ini kalau di menunya itu dicampur, khawatirnya adalah ketika para ojol gitu yang mengantarkan dari kemudian packagingnya si pedagang itu dicampur di dalam satu tempat, dan khawatirnya nanti bisa terjadi kontaminasi. Jadi saran saya dibuat sebuah step, langkah-langkah 1, langkah 2 dalam proses belanja yang memang dibutuhkan. Jadi sehingga bisa memisahkan kebutuhannya yang barang-barang segar dengan kebutuhan barang-barang yang memang itu bukan makanan. Itu salah satu saran pertama yang memang saat ini karena memang kita masih mengimprovisasi proses-proses ini, Mbak Nina. Ya, memisahkan belanjaan ya. Iya, kadang-kadang emang ibu-ibu sih Pak, mau main cepetnya aja. Semua yang kelihatan di mata secara online gitu udah di klik. Nanti begitu nyampe rumah, kok ini kangkungnya mau udang gitu kan, marah-marah sendiri ya. Padahal kan ya kenapa belanjanya bareng gitu ya Pak ya. Tapi itu tadi yang saya bilang, ada proses alam. Ketika kemudian pedagangnya mereka tidak juga melakukan perbaikan-perbaikan, itu juga bisa ditinggalkan sama para online shoppernya. Jadi pastinya mereka juga memenuhi apa yang menjadi keinginan si pelanggannya. Iya, betul sekali Pak. Iya, semoga terjawab tadi dari Zalekafni. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Anisaf Brianti, bagaimana Pak mencegah ketakutan belanja online dari rumah karena takut barang tidak sesuai sampai rumah? Mungkin dari kualitas lagi nih Pak. Monggo Pak. Iya, jadi sekali lagi tadi dengan bahasa yang sama, sebenarnya dari teman-teman yang sudah juga melakukan biasanya gini, pelanggan-pelanggan itu sudah punya toko langganannya. Dan itu yang biasanya mereka para ibu-ibu rumah tangga sudah mengetahui dan biasanya bisa komplain langsung. Jadi memang kami hanya mensupervisi supaya mengedukasi juga pedagang kita supaya memastikan keamanan dan kemudian kualitas produknya tetap harus dijaga. Jadi buat saran tambahan dari saya, Mbak Nina, kalau memang ini belanja online, pastikan belanja online-nya tepat waktu. Tepat waktu bahasanya gini. Kalau fresh, saya bersarannya pagi. Paginya itu sudah harus diukur. Misalkan mulai jam 6 pagi gitu ya. Lambat-lambatnya jam 7 pagi. Karena kita buka
pasar fresh itu atau pasar segar itu dari jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi mereka sudah prepare, kemudian jam 5 itu sudah hiruk pikuk, setelah subuh itu hiruk pikuk transaksional sudah terjadi. Sehingga dari proses pagi itu kualitas barang-barang segarnya tetap masih dalam tatanan segar yang bagus. Tapi kalau sudah mulai lewat, saya bersarannya tetap belanja, tapi ya mungkin itu offline ya, sehingga bisa memilih. Karena sudah pastinya di pasar itu nggak ada proses crisping. Kalau di supermarket itu ada crisping gitu ya, ada meetingnya juga, sehingga kemudian tetap bisa segar. Tapi di kami memang paling itu sortirnya lewat barang-barang yang memang sudah tidak segar, kemudian mereka bisa copot. Tetapi perlu belanja offline kalau udah dalam situasi yang jamnya agak sedikit sudah mulai menuju ke siang. Siang. Iya. Kalau belanja ayam-ayaman, ikan gitu sebaiknya jam berapa ya Pak? Biasanya tuh. Itu saya bersaran itu jam 5 sampai jam 7 pagi. Jam 5 sampai jam 7 pagi. Ini juga sekaligus mengedukasi juga para teman-teman profesional di sini. Kita sedang memperbaiki rantai dingin. Ini salah satu usaha kita yang tidak mudah, tapi kita sedang progres memperbaiki rantai dingin. Jadi itu salah satu hal yang harus juga diperhatikan oleh para ibu-ibu, Mbak Dina. Ketika kemudian mereka sudah beli barang-barang fresh di rumah, saya meminta untuk kemudian memastikan, biasanya asisten rumah tangga itu mereka masukkan barang itu pertama hanya kepada kulkas yang memang suhunya suhu dingin yang memang suhu rata-rata yang tingkat kedinginannya itu masih wajar. Tetapi kalau kemudian setelah itu mereka masukkan ke dalam beku, itu sebenarnya buat saya ada kesalahan. Karena memang itu sudah suhu yang terkontaminasi. Sehingga kemudian ketika memang itu mau dimasukkan ke dalam freezer, saya sarankan sebaiknya sudah half material, sudah dimasak setengah material, sehingga itu baru dimasukkan ke dalam freezer. Jangan kemudian barang mentah yang sudah dari pasar, yang kemudian sudah di-display, dimasukkan lagi ke dalam freezer. Nanti kemudian takutnya, khawatirnya, barang ketika sudah di-thawing, dicairkan, atau bahasa Inggrisnya di-thawing gitu ya, itu nanti dia busuk atau bau. Nah ini salah satunya mungkin bisa mengedukasi kepada juga mungkin ibu-ibu yang memang langsung turun ke dapur atau ada asisten rumah tangga, karena itu sangat berbahaya ketika kemudian barang itu dimasukkan ke dalam freezer, setelah itu kemudian dimasak kembali, dicairkan lagi, tetapi itu sudah pernah cukup lama berada di luar. Nah ini yang perlu diperhatikan, karena ini saat ini mungkin tidak berdampak gitu, tapi nanti akan berdampak di usia yang sedikit sudah masuk ke usia-usia yang kemudian mungkin usia 40 tahun ke atas akan terasa mulai ada sakit. Ini salah satu bentuk edukasi rantai dingin yang saat ini kita sedang perbaiki. Harapannya di kami, di pasar tradisional, rantai dingin itu nanti masuk. Ya, baik, iya Pak. Berarti kualitas produk ini bukan hanya tanggung jawab dari para pedagang, tapi juga kejelian dari para profesional semua di sini, mbak-mbak semuanya untuk memilih jamnya itu jam berapa, kemudian juga cara pas udah sampai rumah, setelah itu bagaimana gitu ya Pak ya. Nanti akan saya sampaikan kembali Pak untuk mengingatkan nih ya, para NN profesional semua. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak kalau haus, monggo, kalau mau minum Pak, silakan. Santai. Iya, santai ini juga santai kok. Saya takutnya signalnya nggak bagus. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti nggak apa-apa di-repeating. Iya, baik. Wah, itu dari tadi yang penanya pertama Pak, mantap informasinya Pak katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Risma Aulia Pak. Selamat sore, izin bertanya, apa usaha dari Perumda Pasar Jaya agar menarik konsumen untuk mau belanja secara online, Pak, katanya nih Pak. Sosialisasinya bagaimana? Mudah-mudahan salah satunya bisa ini ya, dengan masuk ke NN Solutions ini bisa membantu sedikit sosialisasi. Iya. Ya, jadi memang kita sebenarnya memang
agak lemah di sisi marketing, agak lemah di Iya. sisi sosialisasi yang memang kita harus improve segera. Ini mungkin bagian dari salah satu penguatan kerjasama kita nanti dengan para provider online yang memang sebenarnya kami sudah beberapa kali minta dan pernah Shopee melakukan pemberian iklan lewat media televisi gitu ya, tapi mungkin durasinya juga perlu diperkuat dan mereka juga melakukan slotting beberapa informasi di online-nya untuk kemudian memberikan informasi tentang menguatkan informasi tentang belanja online di pasar tradisional. Tetapi ini memang sekali lagi situasi yang memang sangat tidak mudah, walaupun kita tetap harus melakukan usaha-usaha untuk menguatkan ini. Yang terpenting dari kami sebenarnya, kami itu terus melakukan pelatihan dan kemudian menguatkan edukasi infrastruktur yang memang perlu dilakukan oleh kami sendiri untuk para pedagang. Itu terpenting karena memang walaupun saat ini belum semua pasar kita berikan wifi gratis gitu ya, tapi sudah ada beberapa pasar yang sudah kita kuatkan dengan wifi sehingga memudahkan mereka melakukan transaksi secara online. Iya, iya, sudah Ya, banyak upaya-upaya. Ya, signalnya jelek ya Mbak? masih jelas sih Pak suaranya Pak. Oke, Cuma terima kasih. gambarnya memang agak ini. Iya. Berarti sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan. Bisa juga nanti tadi ya melalui pihak ketiga, melalui Shopee, melalui iklan TV, melalui sosialisasi yang pastinya sih Pak, karena ini kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-hari, sosialisasi yang paling luar biasa dampaknya adalah nih dari para ibu-ibu nih semuanya, jangan lupa bahwa ada cara belanja baru dari Perumda Pasar Jaya secara online bisa didapatkan, offline juga sudah sesuai prokes, walaupun di sana sini masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi itu sudah berproses dan bisa menjadi solusi nih untuk kita agar supaya bisa tetap sehat di rumah, tapi bisa punya barang-barang yang berkualitas. Caranya belanja online tadi lewat ininya apa nih Pak? Tadi situsnya nih Pak, website belanja.pasar.co.id atau apa Pak? Kalau saya salah mau diperbaiki. Belanja.pasarjaya.co.id. Belanja.pasarjaya.co.id. Nah, bisa dicoba, itu website ya Pak, berarti ya Pak. Selain itu juga bisa melalui website kami di pasarjaya.co.id. www.pasarjaya.co.id itu juga salah satunya lewat website kami. Oke, baik. Nah, bisa juga lewat website pasarjaya.co.id. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, pertanyaannya. Oh, ini lucu nih, Pak, pertanyaannya, Pak. Belanja online bisa nawar nggak, katanya, Pak? Atau bisa minta ukuran barang atau tidak, katanya. Dari Rizka Nugra Pratami. Bisa, Pak? Bisa. Kemarin ini kita negosiasinya justru menjaga karakteristiknya pasar tradisional. Kita meminta provider kita menyiapkan tawar-menawarnya. Gitu. Jadi itu boleh dicoba di beberapa provider yang sudah kemudian kerjasama dengan kami untuk dilihat. Karena memang yang kita inginkan justru menjaga karakteristik dari pasar tradisional itu sendiri. Bisa tawar-menawar. Jadi ada harga yang kemudian bisa di-justify, dipilih oleh para pengguna gitu ya, dan kemudian di-accept sama kemudian providernya. Sampai sejauh seperti itu kita mengusahakan agar pasar tradisional karakteristiknya tetap dijaga. Bisa, Mbak? Masya Allah. Bisa berarti, Mbak. Jawabannya bisa ditawar. Nggak tahu selesainya jam berapa ya, Pak, belanjanya kalau tawar-menawar. Tawar-menawarnya memang medianya beda, Mbak. Jadi ada pilihan harga dan bisa ditulis gitu. Silakan untuk dibuka dari web-web yang memang juga yang kerjasama dengan kami itu bisa kemudian dicoba. Iya, iya. Bisa juga kan Pak, biasanya ada kualitas premium, grade A gitu ya Pak ya. Kalau saya sempat belanja online itu, atau kualitas B, kualitas C itu harganya juga berbeda-beda. Mungkin bisa dibuat packaging seperti itu ya Pak ya, biar memudahkan.
Untuk daging Tuh. juga itu berbeda, karena memang daging itu ada partingan yang spesifik untuk bahan apa. Jadi memang itu harganya beda-beda. Seperti daging rawon berarti pakai sengkel. Kalau rendang berarti itu pakai kapra gitu. Itu harganya beda-beda. Iya, iya. Wah, keren sekali. Jadi artinya sama apa seperti belanja offline di pasar tradisional, tapi ini dibuat versi online-nya. Karakteristik uniknya tidak hilang ya, Pak. Ini PR Nggak banget boleh nih, Pak. hilang. Iya, Seru-seru. semangat terus nih, Pak. Iya, seru banget. Nah, kemudian Pak menganalisa pasar terhadap kebutuhan akan masyarakat saat pandemi katanya Pak. Ini ada pertanyaan. Jadi mungkin pandemik ini lebih banyak belanjanya apa gitu. Itu ada proses analisanya nggak sih Pak, sehingga barang-barang yang dijual secara online nanti berdasarkan analisa tersebut gitu. Atau diserahkan kepada end user aja milih mau apa yang mau dibeli. Iya, kita serahkan kepada market, benar Mbak. Tetapi sekali lagi, growing yang terjadi selama masa pandemi adanya di pangan, Mbak. Di pangan itu growth, Hmm. gitu ya. Memang ya kita tetap, pastinya tetap makan, Mbak. Itu kebutuhan primer, kebutuhan nomor satu, gitu ya. Baru yang kemudian ada kebutuhan sekundernya yang terpenuhi. Dan tapi secara market kita lepas, Mbak, untuk kemudian masyarakat untuk bisa memilih, gitu. Walaupun kami tahu di masyarakat pun saat ini juga ada turbulence ekonomi juga, buying power-nya sudah mulai lemah gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan optimisme kita bersama, doa kita bersama, kita bisa melalui proses melalui pandemi ini dan kemudian muncul sebagai pemenang. Mudah-mudahan itu Mbak yang kita harapkan dan kita doakan. Amin, amin, amin. Ya, semoga sedikit apapun daya beli masyarakat pasti tetap ada alokasinya tuh Pak untuk belanja di pasar. Jadi jangan berhenti berjuang Pak. Mudah-mudahan bisa merubah kebiasaan masyarakat Amin. supaya kita sama-sama baik baik penjual maupun kita sebagai customer bisa sama-sama menjadi pemenangnya ya Pak ya. Ya, Amin. saya Iya, kami melakukan kampanye Mbak, kampanye ayo kembali ke pasar gitu. Karena iya, pasar itu fundamental yang sangat basic Mbak. Di baik sektor ekonomi, sosial, betul, budayanya masuk semuanya di pasar betul tradisional. Pak, betul. Karena yang apa hal paling cepat yang memperbaiki keadaan kondisi ekonomi di Indonesia ini ya salah satunya ya UMKM itu ya Pak. Jadi jangan sampai Betul. UMKM menyerah dengan kondisi seperti pandemik sekarang ini. Iya, Betul. peran Bapak Pak, PR-nya banyak Pak. Semangat. Mohon doa dari semuanya. Baik. Insya Allah, jangan lupa para dan profesional semua nih, kita sama-sama berdoa agar semuanya membaik, apa namanya, kita semua bisa menjadi pemenang, bisa melewati masa-masa pandemik ini dengan baik-baik saja, gitu ya Pak ya, amin. Baik, Pak, terakhir Pak, sebelum berpamitan, pesannya untuk para wanita di rumah agar dapat berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tetap sehat dan nyaman. Quote-nya be a smart shopper. Jadi pandai melakukan adaptasi terhadap situasi pandemi ini, tetap menjaga keluarga tercinta supaya tetap kemudian sehat, dan kemudian tetap juga melakukan efisiensi yang produktif sehingga memang itu bagian dari penyelamatan ekonomi keluarga. Jadi pilihan kami banyak, pasar tradisional tetap kemudian terbuka, insya Allah kita tetap jaga prokesnya, tetapi pilihannya ada di semua para pembeli. So, saya bisa sampaikan dan ingin sampaikan, be a smart shopper. Ayo belanja kembali ke pasar gitu ya Pak, tadi Pak, tagline-nya. Iya, betul. Betul, itu kampanye kita. Ayo kembali ke pasar tradisional. Ayo kembali ke pasar tradisional. Baik, terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya. Senang banget saya, Masya Allah, iya.
Senang banget Pak, sampai dibela-belain lagi di jalan dari Sumedang ke Nah, Jakarta bisa ini program nemenin yang ngobrol. bagus. Masya Allah, iya. Doakan kami juga nih Pak, semoga bisa senantiasa memberikan solusi bagi para perempuan multiperan, wanita multiperan agar bisa mendapatkan informasi secara langsung terkait hal-hal yang menjadi tantangan para wanita multiperan nih Pak. Salah satunya kan menjaga keluarga adalah kewajiban kita ya Pak ya, sebagai Ya, perempuan. halo Terima Pak. kasih. Sama. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih atas energinya yang luar biasa yang disebarkan melalui platform live IG ini nih Pak. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak dan keluarga. Amin. Iya, Amin. amin. Kita bertetangga Pak, belum pernah ketemu secara langsung. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan secara langsung ya Pak. Terima kasih Amin. Pak. Iya, semoga Sama-sama. lancar perjalanannya. Bye-bye. Iya, selamat sore. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi obrolan kita dengan Bapak Arif Nasruddin. Tadi beliau menyampaikan pesan-pesan yang fundamental nih menurut saya, sangat mendasar untuk para NN profesional semua. Be a smart shopper. Jangan lupa, kita sebagai pembeli juga harus pandai beradaptasi, kemudian pandai menjaga keluarga, kemudian efisiensi produktif juga untuk menjaga ekonomi keluarga agar bisa selalu berjalan baik-baik saja. Nah, untuk para NN profesional semua yang mau coba belanja online, bisa masuk ke websitenya PD Pasar Jaya, www.pasarjaya.co.id, atau bisa ke belanja.pasarjaya.co.id. Silakan merasakan sensasinya belanja online yang diadaptasikan gimana caranya belanja online tapi tetap rasa offline nih Mbak semuanya. Atau kalau misalnya mau tetap belanja offline, silakan karena prokesnya di Pasar Jaya sudah semakin diperbaiki, semakin nyaman, dan juga insya Allah aman. Nah, tadi jangan lupa juga, ayo belanja ke pasar tradisional. Ayo kembali ke pasar tradisional, katanya ya. Baik, luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini. Terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah bertanya seputar tema luar biasa, banyak pertanyaan-pertanyaan yang keren yang bisa menjawab tantangan, pertanyaan, kegelisahan dari para perempuan atau wanita multiperan nih yang bekerja pastinya tetap punya kewajiban untuk menjaga keluarga di rumah sehat-sehat saja, baik-baik saja agar masih bisa punya kualitas produktif di masa pandemik ini ya. Nah, sekarang saatnya saya mengumumkan siapakah penanya terbaik dari episode ke-85 kali ini. Penanyanya siapa ya yang terbaik? Silakan, apa sudah ada? Oh, sudah ada di pangkuan saya ternyata. Pertanyaan terbaik datang dari pertanyaan Anisaf Brianti. Bagaimana Pak mencegah ketakutan belanja online dari rumah karena takut barang tidak sesuai sampai rumah? Selamat kepada Mbak Anisaf Brianti. Silakan untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store, masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di dalam Instagramnya ada bio yang terdapat link, bisa diklik sehingga langsung terhubung dengan sales advisor kami. Kepada para sales advisor saya, sales advisor Nina Nugroho, mohon dibantu ya untuk pemenang ini agar supaya bisa mendapatkan hadiahnya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas supportnya untuk Nina Nugroho Solutions yang sudah masuk ke episode 85 sore hari ini. Ketemu lagi dengan saya dan tidak lupa narasumber yang luar biasa dengan tema yang tidak kalah menarik di minggu depan, hari Jumat minggu depan tetap jam 4 sore ya Mbak. Dan kepada yang tidak sempat tadi nonton sore hari ini melalui live Instagramnya, maka silakan bisa tonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store yang akan diupload setelah obrolan kita sore hari ini berakhir. Terima kasih Mbak semuanya, tetap sehat, jaga kesehatan selalu, jangan lupa jaga prokesnya, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kekuatan untuk tetap beraktivitas seperti biasa ya.
Wanita berdaya, aku berdaya. Jangan lupa, wanita itu punya daya untuk tetap berkarya. Terima kasih Mbak semuanya.